Halo Fem, gimana kabar kalian hari ini? Kalian pernah nggak sih ngerasa takut untuk mulai sesuatu? Mungkin karena takut gagal, takut salah, atau bahkan takut dengan omongan orang. Wah, kalau pernah, gue yakin kalian nggak sendirian. Ini tuh masalah yang hampir dialami semua orang, terutama kita yang masih muda. Masih dalam fase mencari jati diri, nyari arah hidup. Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrol soal cara mengatasi rasa takut gagal sebelum mulai. Tapi tenang, gue nggak mau bahas hal-hal yang umum kayak yang sering lo dengar. Gue pengen bawa kalian ke pemahaman yang lebih dalam, yang jarang dibahas, tapi sebenarnya sangat penting. Dan ingat, di sini kita ngobrol santai aja, tapi serius juga ya. Biar lo nggak cuma ngerasa termotivasi, tapi bener-bener siap buat ambil langkah nyata setelah nonton ini. So, jangan skip-skip ya. Oh iya, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya. Channel ini punya banyak konten menarik tentang pengembangan diri, mindset, motivasi, yang semua bisa relate sama kehidupan lo. Jadi pastikan lo subscribe biar nggak ketinggalan, oke? Sip, mari kita mulai. Jadi, rasa takut gagal itu sebenarnya apa sih? Banyak dari kita yang mikir kalau takut gagal itu murni karena kita nggak mau gagal. Tapi sebenarnya, yang sering kita takutin adalah dampak dari kegagalan itu. Kita nggak mau ngadepin ekspektasi orang lain, nggak mau dijudge sama lingkungan sekitar. Misalnya, lo punya ide usaha baru, tapi lo takut nanti gagal, dan teman-teman lo akan ngetawain lo. Atau lo pengen banget coba hal baru, tapi takut kalau gagal, keluarga bakal kecewa. Nah, mindset pertama yang harus lo punya adalah, lo hidup untuk diri lo sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Kedengarannya klise ya, tapi ini yang sering kita lupakan. Kita terlalu sering ngukur diri kita dari apa yang orang lain pikirkan. Padahal pada akhirnya, yang paling tahu apa yang terbaik buat kita ya, diri kita sendiri. Jadi, coba deh tanya ke diri lo, apa yang sebenarnya lo mau? Bukan apa yang orang lain inginkan dari lo. Kalau lo terus-terusan mikir soal omongan orang, lo nggak akan pernah mulai. Lo akan terus-terusan stuck di situ-situ aja, sementara orang lain yang lebih berani udah melangkah jauh. Jadi, mulai sekarang, belajar buat nggak terlalu peduli sama ekspektasi orang lain. Fokus pada apa yang lo inginkan. Ini bukan berarti lo jadi egois atau nggak peduli sama perasaan orang lain, tapi lebih ke arah gimana lo bisa tetap berpegang pada tujuan lo, sambil tetap menghargai orang lain. Itulah yang kita sebut self-respect. Nah, sekarang kita masuk ke mindset kedua. Yang nggak kalah penting adalah, rasa takut itu bukan musuh lo, tapi teman lo. Ini mungkin terdengar aneh. Biasanya kita diajarin buat ngusir rasa takut kan? Tapi coba pikir deh, rasa takut sebenarnya punya fungsi yang sangat penting dalam hidup kita. Rasa takut itu muncul untuk melindungi kita. Dia ngasih sinyal bahwa ada sesuatu yang mungkin beresiko, sesuatu yang bisa bikin kita terluka, baik secara fisik maupun mental. Tapi, masalahnya adalah ketika rasa takut itu menguasai hidup kita. Rasa takut yang berlebihan bisa bikin kita lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, yang harus lo lakukan bukan ngusir rasa takut, tapi belajar buat bekerja sama dengan rasa takut itu. Gunakan rasa takut sebagai bahan bakar, sebagai pengingat bahwa lo perlu mempersiapkan diri lebih baik. Takut itu oke, asal jangan sampai dia menghentikan lo dari mencoba. Gue kasih contoh ya. Ada sebuah studi psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang bisa berdamai dengan rasa takut justru lebih sukses dalam hidup. Kenapa? Karena mereka nggak menolak rasa takut itu. Mereka memanfaatkannya untuk mendorong diri mereka jadi lebih baik. Jadi, mulai sekarang, kalau lo merasa takut gagal, jangan langsung kabur dari perasaan itu. Duduk dulu, refleksikan kenapa lo takut, dan apa yang bisa lo lakukan untuk mengatasinya. Nah, sekarang kita ngomongin satu hal yang jarang banget dibahas. Banyak banget dari kita yang terjebak di perangkap perfeksionisme. Lo pernah nggak ngerasa sebelum lo mulai sesuatu, lo harus punya rencana yang sempurna? Semuanya harus diatur sampai ke detail terkecil, biar nggak ada kesalahan. Gue pernah ngalamin hal ini, dan percaya deh, perfeksionisme itu seringkali bikin lo stuck. Lo sibuk mikirin gimana cara bikin semuanya sempurna. Padahal di dunia nyata, nggak ada yang sempurna.
Bahkan para ahli sekalipun, mereka juga belajar dari kesalahan. Makanya, mindset yang gue pengen lo pegang adalah action beats perfection. Daripada lo terus-terusan ngerencanain tanpa eksekusi, lebih baik lo mulai dulu aja. Mulailah dari langkah kecil. Mulai dari apa yang bisa lo lakukan sekarang, dengan apa yang lo punya. Kalau gagal, itu nggak apa-apa. Kegagalan itu bagian dari proses. Lo akan belajar jauh lebih banyak dari kesalahan yang lo buat, dibandingkan hanya dari teori yang lo pelajari. Pernah dengar istilah paralisi by analysis? Nah, itu terjadi ketika kita terlalu sibuk menganalisa dan mengatur plan, sampai akhirnya kita malah nggak bergerak sama sekali. Jadi, mindset ini penting banget buat ngingetin lo. Lo nggak harus nunggu semuanya sempurna untuk mulai. Lo bisa belajar sambil jalan. Mulai dari yang kecil dan berkembang dari situ. Selanjutnya, gue mau bahas soal self-compassion. Ini nih, yang jarang banget dibahas. Kita sering banget ngejudge diri kita lebih keras daripada orang lain. Saat kita gagal, kita langsung ngecap diri kita sendiri sebagai orang yang nggak kompeten, yang nggak punya kemampuan. Padahal, sebenarnya yang lo butuhkan cuma waktu lebih buat belajar. Self-compassion itu penting. Lo harus belajar buat bersikap baik sama diri lo sendiri, terutama ketika lo nggak mencapai target yang lo inginkan. Banyak orang yang terlalu fokus sama hasil, sampai lupa menghargai proses yang mereka lalui. Padahal, proses itulah yang jauh lebih berharga. Kalau lo bisa menghargai prosesnya, lo nggak akan terlalu keras sama diri sendiri ketika hasil yang lo dapet nggak sesuai harapan. Gue juga pengen kita ngobrol soal satu hal yang penting banget, tapi jarang dibahas, yaitu bagaimana rasa takut itu bisa jadi alat yang powerful. Kebanyakan dari kita menganggap takut sebagai hal negatif. Tapi, gimana kalau rasa takut sebenarnya bisa membuat lo lebih kuat? Ketika lo takut gagal, lo cenderung bekerja lebih keras, lebih fokus, dan mempersiapkan diri lebih baik. Rasa takut bisa memicu lo untuk lebih teliti, lebih hati-hati, dan lebih berusaha keras. Tapi, masalahnya adalah ketika lo terlalu fokus sama ketakutan itu, sampai dia membelenggu lo. Jadi, mindset yang harus lo pegang di sini adalah takut itu oke, asal lo tahu kapan berhenti membiarkan rasa takut itu mengontrol lo. Lo perlu tahu kapan rasa takut ini ngebantu lo, dan kapan dia malah jadi beban. Misalnya, kalau rasa takut itu bikin lo lebih siap dan terencana, itu bagus. Tapi kalau takut itu bikin lo malah nggak ngelakuin apapun, itulah yang harus lo waspadai. Jadi fam, kesimpulannya, rasa takut, gagal sebelum mulai, itu normal banget. Semua orang ngalamin. Tapi cara kita ngadepinnya yang bikin perbedaan. Lo perlu punya mindset yang tepat untuk bisa menghadapi rasa takut itu dengan kepala dingin. Gue harap apa yang gue share hari ini bisa ngasih kalian perspektif baru dan bikin kalian lebih pede untuk mulai langkah pertama. Ingat, nggak ada yang salah sama rasa takut. Yang salah adalah kalau lo biarkan rasa takut itu menghentikan lo. So, gue harap setelah nonton ini, lo semua bisa langsung aksen, berani ngambil resiko, dan siap belajar dari apapun hasilnya. Dan, seperti biasa, sebelum gue tutup video ini, jangan lupa buat subscribe, kasih like kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman lo yang mungkin butuh dengar ini juga. Kalau lo punya pertanyaan, saran, atau mau diskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, berani mulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan.